Dengarkan saya host, dengarkan. Cuma dengarkan kamu saya. akan Tadi saudara Deborah, tadi saudara Deborah di awal bertanya tentang Tuhan saya. Dan dia menjago Yesus. Dengar dulu dia pembasmi ini kenapa dinaikkan lagi? Inilah buktinya komal kalian tuh. Ini pembasmi apa fungsinya di sini? Kau fitnah Yesus. Kau lihat itu Yahya Waloni mampus gara-gara fitnah Yesus. Coba lihat. Cuma kapasitasnya merepet. Kau sudah lihat dong. Pertanyaan saya nggak disentuh. Terbang dengan 70. Ketika Tuhan saya ditanya, saya menjawab dengan baik. Tadi di awal Deborah menarasikan Tuhannya Yahudi itu Hashem. Sekarang ada nggak Tuhannya Yahudi Yesus? Ada nggak Tuhannya Yahudi Theos? Ada nggak? Itu Yeshua. Nggak ada jawaban. Cuman begitu, cuman mendoktrin, cuman mendoktrin, cuman mendogma saja, mendogma terus. Deborah, kalau mendogma itu tempatnya di gereja. Hei. Kalau mendogma itu, mendoktrin itu di gereja, jangan di sini. Penipuan itu penipuan. Itu penipuan. Yang saya tanya, tunjukkan di mana Yesus mengaku sebagaimana di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ini ayat suci Al-Quran saya yang mengatakan itu. Sekarang saya juga balik tanya, sejak kapan Abraham menyembah Yesus? Pertanyaan saya sederhana. Sejak kapan Abraham menyembah Yesus? Bang Juma, coba dijelaskan Bang Juma. Kayaknya menurut saya lucu sih Bang Juma kalau bilang Abraham itu menyembah Al-Quran saya mengatakan itu. Kayaknya sangat lucu. Coba gimana Al-Quran saya mengatakan itu. Saya katakan lagi. Saya bacakan lagi ya. Sebatas klaim Bang Juma ya. Iya, saya bacakan lagi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada dunia menghantarkan pengakuan bahwa para nabi menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, bukan makhluk, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dirinya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Oke? Nah sekarang kalian mengusung penyembahan terhadap ajaran Kristus. itu hayalan. Pertanyaan saya, hayalan kau ajaran itu. Sabar dulu, saudara. Sudah mulai kondusif muncul lagi. Coba lihat. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Cuma pertanyaan kamu jangan bernarasi di sini. Kau membenarkan Islam itu di Arab Saudi. Cuma agama pagan. Batu di Arab Saudi jawab. Ajaran setan. Oke, saya Siapa jawab. yang menyuruh kau cuma mencium batu di Arab Saudi jawab? Saya jawab. Siapa yang menyuruh kau cuma untuk minum air kencing? Kenapa diulang-ulang pertanyaannya? Saya jawab. Siapa yang menyuruh kau masuk cuma surga? Loh, kok diulang-ulang? Ini mau diskusi atau apa ini? Coba biar dijawab. Coba Ini kenapa ini? Linda, ini mau dijawab Bang Juma. Mentang-mentang warisan Pertanyaannya tadi begini, siapa yang menyuruh Bang mencium batu? Satu lagi tadi mencium kencing kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Oh ya, silakan. Silakan aja, silakan. Saya menjawab, Anda diam. Nah, siapa yang memerintahkan kemudian melakukan ibadah dengan berziarah, mencium atau mengusap batu Hajar Aswad? Allah. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Setan. Nah, itu kan coba lihat agama penjajah ini. Lagi-lagi membawa data yang ranahnya iman. Nggak ada saksi matanya. Memang harus kayak begitu. Islam itu harus data, tuyul. Hanya di agamamu itu yang doktrin.
Kami harus datang. Coba begini, pertanyaannya Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Satu bukti fakta bahwa setelah mencium batu aswa Ya itu Allah, ya ada Karim. orang sembuh begitu. Ya Ada Allah kira-kira ya buktinya, Karim. Bang? Tidak Yang ada ada batu bukti. menyembuhkan, weh. Masya Allah, Kristen-Kristen ini. Jadi Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah Nabi Muhammad jika kalian ingin. Nabi gila begitu mau diikuti. Bang, jangan gitu. Bang. Astagfirullahaladzim, Bang Zuma ini kapasitasnya semua itu cuma karena iman, cuma mempercayai kesaksian seseorang bagi dia Bagaimana adalah Nabi gila mau tanpa diikuti? persaksi mataan. Oke, Tanpa baik, persaksi baik, mata. baik. Bang, Baik, Bang baik, Thomas saudara-saudara. jangan dibilang dihujat. Saya katakan bahwa Nabi apapun begitu, jawaban saya perempuan kalian siapa tidak saja akan yang terima. Baik. diinginkan dia sikat. Baik. Sekarang saya ingin minta Kamu lupa tolong kepada bahwa saudara Nabi saya Nuh, Kristen yang ada di sini. siapa saja yang dia kehendaki dia sikat. Tolong buktikan bahwa Tuhanmu itu ada, yaitu Yesus. Nabi Tolong buktikan. Mupurnu. Tolong buktikan bahwa Yesus itu ada. Silakan. Tolong suruh dia turun. Saya mau Jangan ngajak kau dia alihkan ngopi. Ya, buktinya ada. Silakan. Sekarang Ya, kau silakan. berteriak di dalam nama Tuhan Yesus besar kuasanya. Coba kalau kau berdoa Mana dalam buktikan, nama mana Musa, buktikan. tidak ada kuasanya. Mana Yesus sekarang? Mana Yesus? Buktikan ke saya. Kuasanya sangat real. Apa itu? Hei, saya minta Yesus buktinya mana Yang sekarang? narkoba bisa sembuh. Hei. Saya minta Kasih Yesus buktikan. buktikan di mana Yesus sekarang. Silakan. Buktikan kalau nama Mana Alkitab Yesus? kamu itu berkuasa. Yesus bisa. Mana Yesus? Mana Yesus? Yesus, kau di mana Yesus? Yesus. Ya sebentar lagi kau mampus gara-gara Yesus itu fitnah Yesus. manusia. Karena dia manusia, dia harus datang dong. baru Yahya Waloni yang melayang, belum pakai kau baju nanti daster, pakai cipok-cipok. Mana Yesusnya mana? Saya mau tahu di mana Tuhan kau ini? Kau Mana, hujat Yesus. Ini Sebentar maksud- lagi Mana Bang Tuhan Juma, kau? sebentar, Bang Bang Tuhanmu Subasmi. Yesus itu mana? Mana Yesus? Kira-kira Yesus maksudnya kau di mana Bang Juma? Yesus? Mana Yesus? Bang Juma Buktikan mau- kalau dia ada. Bentar, teman-teman Bukti dengar. sejarah, bukti Mana? arkeologi, bukti-bukti seperti apa yang mau Bang Juma? Hantu yang kuasanya. mendatangi itu hantu, yang mendatangi Dia dalam bentuk akan roh itu hantu asal kau tahu. kuasanya Saya akan minta mana memberitahu. Yesus? Kau buktikan. Yesus, Oh, jangan di seperti manakah Sarif ya, kau sampai lupa itu ya. berada? Nah, Suma, Rindu kau tunggu Suma aja, ingin Suma. jumpa. Kau tunggu aja, Oh Suma. Yesus, mari Tuhan kita mengasihi kamu, Suma. Mana Tuhan Yesus? Mana mengasihi Yesus? Nabi Sunda, kamu. Juma Sampai begini ini. kualitas Juma. Sebentar, saya Mana baca dia. katanya Yesus ada? Mana Junjunganmu itu yang Nabi Sunda itu. Yesus, di Tunggu aja, Bang manakah Suma. kau berada? Tunggu aja, tunggu aja. Ingin Nabi main Sunda. Tunggu aja, Bang Suma. futsal, Dia akan walau nyata hanya kuasanya. satu sesi, Iya. bikin tahu Iya, Bang tendanganmu. Suma, sabar aja, ada kuat. waktunya. Tapi buat gini kau. loh, Bang Juma, ternyata kualitas sebentar. Bang Juma ini Bang Rait, begini. Bang Rait sebentar, Bang Rait. Ya. Ini dengar kata-kata saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 900 orang penonton. Kita akan buktikan di dalam 1 bulan ini kalau Zuma tidak melihat kuasa Yesus. Lihat saja. Kau tahu Bang Sarif itu, dia ketika berdebat kayak seperti kau itu, akhirnya apa? Tuhan jamah dia. Sekarang dia bertobat, saya kasih tahu. Dan itu pun akan terjadi kepada kau Zuma, kau dengar itu. Kau buktikan perkataan saya, kau jangan main-main di dalam nama Tuhan Yesus besar kuasanya. Kau buktikan, ini di tengah 900 orang. Dalam 1 bulan kita akan lihat bagaimana kuasa Yesus akan menjamah Bang Zuma. Nah, ya, jangan kau terlalu banyak bicara Zuma. Kau buktikan dalam 1 bulan ini kalau Tuhan Yesus tidak berkuasa, tidak usah kau hujat dia terus. Tapi kalau dia berkuasa, dari mulai itu tutup mulutmu. Jangan pernah menghujat Tuhan Yesus. Karena kau hanya manusia. Paham Zuma? Kenapa saya mempercayai Yesus Tuhan ini Zuma? Saya itu sama seperti kau. Saya dulu juga suka menghujat Tuhan kok mati. Tuhan kok seperti itu. Sampai dia menjamah hidup saya tidak bisa berkata kalau dia bukan Tuhan Zuma. Kuasanya pun sama akan menjamah kau Zuma. Kau ingat perkataan-kataan saya. Ingat nama saya Deborah. Wajah saya ini asli. Kau buktikan dalam 1 bulan itu Zuma. Kau dengar itu Zuma? Jangan main-main untuk nama Tuhan Yesus ini Zuma. Begitu. Kita akan buktikan teman-teman menjadi saksi ya di bawah ini ya. 900 orang nonton ini ya. Dalam 1 bulan, kalau Yesus yang saya imani ini tidak berkuasa menjamah kau ada kuasanya, kau hujat dia sampai habis-habisan. Tapi kalau dia berkuasa, kau tutup mulutmu.
Paham Suma? Di awal tadi saya sudah mengatakan Tuhan itu di Islam hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya. Tapi di kamu Tuhan itu turun ke bumi. Buktikan sekarang. Mana? Jadi Tuhanmu tidak maha kuasa. Mana? Ya sekarang buktikan kemahakuasaannya Tuhanmu. Saya minta Yesus turun sekarang ke bumi. Mana? Di mana dia pernah turun? Kau yang minta sendiri. Kau tunggu Suma. Kau tunggu terus. Begitu aja berarti kau halusinasi. Berarti kau halusinasi. Ternyata Tuhanmu nggak ada. Kalau di kami Tuhan itu menyatakan keberadaannya dengan tanda-tanda. Kalau di kamu menyatakan keberadaannya dengan keluar dari rahim manusia. Ada waktu Keluar dia menjadi bayi. Tuhan ternyata benar-benar ada. Ini buktinya jadi brojol. Itu kan Tuhanmu. Hah? Mana buktinya Tuhan ada? Itu dia di atas salib digantung. Begitu cara membuktikan Tuhan itu ada. Pret. Tuhan itu ada dengan memberikan tanda-tanda. Jelas. Mana Yesus sekarang? Coba mana Tuhanmu yang ada itu kau bilang? Mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus? Katanya Estra suruh Yesus dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Nah sekarang suruh kuliah di UI dong. Yesus suruh kuliah di UI dong. Yesus, biar dia pintarnya. Lidah mulut ini. Sudah kayak begitu mulai. Tadi saya dibilang menyembah setan lah, Allah itu menyembah iblis lah, Nabi Muhammad dibilangi gila lah. Sekarang saya minta pembuktian logika Kristen secara doktrin dan dogma. Mana Yesus? Saya butuh dia datang. Mana? Biar ku jemput. Biar ku jemput di terminal atau di bandara atau di mana dia datang Yesus itu. Saya itu tidak pernah hanya toko ilusi. Gini, kawan-kawan di bawah ya. Ternyata baru saya sadari Juma ini sebenarnya bukan ahli dalam agama si Juma ini. Ternyata dia hanya ahli dalam ejek-ejekan. Juma ini saya akui lah. Saya pintar ya. Kalau sapi yang datang saya mengatakan kalau kucing yang datang ternyata Juma ini bukan ahli agama ini. Kalau ahli ternyata dia dalam hal hujak menghujat. Kenapa kau diam? Pembasmi kenapa kau diam? Saya minta mana Yesus? Kawan-kawan yang di bawah ya. Mana Yesus sekarang? Mana Yesus sekarang? Coba. Mana Yesus? Mana buktikan Tuhanmu ada mana? Dia akan datang kepada kau, cuma sabar aja. Dalam Kata Yesus di dalam Matius 24, jikalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, kata Yesus, jangan kau percaya sebab itu bukan aku. Nama Yesus itu berkuasa. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku aku Yesus loh, aku Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Yesus mengatakan itu. Kalau ada yang mengaku aku Yesus loh, aku Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Ternyata padi itu dia kayaknya benar ya, rendah hati ya. Betul. Ternyata itu cuma ilalang ya ternyata. Ya makanya saya tahu Juma, makanya saya malas berdiskusi. Ternyata sudah berapa lama saya diuji di sini di Komalmo? Di sini saya sudah berapa lama saya di sini di Komal kalian? Udah dari tadi aku di sini. Direkam semua ngomongmu itu dan ngomongmu itu. Udah dari tadi aku di sini. Udah dari tadi. Narasimu itu ngawur semua. Udah ngaur katanya. Sekarang saya minta Yesus datang mana? Kau tunjukkan bahwa Allahmu itu sekarang saya minta Yesus datang mana? Saya minta Yesus nyata 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 mana? Ternyata cuma doktrin. Coba kau tunjukkan kepada saya. Ternyata cuma doktrin. Yang mengajar Roh Kudus memang ini tidak diampuni Bang Juma. Mana? Dia tak berani jawab. Mana dalilnya? Saya tidak menghujat Roh Kudus, Saya bertanya sesuai berarti dengan masih bisa diampuni Bang Juma. Berarti masih bisa diampuni. Nah sekarang saya minta mana Yesus? Masih bisa mana Yesus? Mana Yesus? Coba. Mana? Lu kok jadi kayak begitu kok sabar? Itu nyata. Mana? Yang bagaimana? Yeay. Suma, tunjukkan siapa mana Allahmu. Coba.
Coba Tunjukkan kau mana tunjukkan Allahmu. Yesusmu mana? Coba. Coba kau semua, tunjukkan Yesusmu mana? Allahmu. Mana? Allah Coba itu kau bukan tunjukkan. makhluk. Allah bukan makhluk. Itu Allah setan Bagaimana namanya. mungkin saya mau menunjukkan sesuatu yang bukan makhluk? Justru Angin itu saja saya Tuhan. tidak bisa tunjukkan. Justru itu Akal Allah saja kan saya nyata. tidak bisa tunjukkan. Nah, mana? coba ini Mana Bang Yesus? Juma. Tunjukkan Yesus sekarang. Ini- Coba. Tunjukkan Ini Yesus. Bang Mana Jetamin Yesus? ini mau bertanya ke Bang Juma ini, Coba, tapi coba. Bang Juma Coba. secara keislaman Enggak. Saya minta, saya minta kenyataan kalau Yesus itu ada mana? Coba. Bang Suma istighfar dulu. Coba, istighfar. mana Yesus? Astagfirullahaladzim. Mana Coba, Yesus? Bang Suma. Kalian Istighfar mengatakan dulu, Tuhanmu istighfar, ada, itu istighfar. harus ada, Astagfirullahaladzim. harus wujud. Supaya Mana Yesus? Sabar, Bang, Mana? sabar. Cuma jadi kau jangan gila sama Mana? dengan Nabi. Ambil minum air. Mana? Kenapa kau tidak berani Mana jawab? Yesus? Hargai Coba kau pertanyaan saya, hargai dong. bertanya. Kenapa Kamu kau tidak berani mengatakan jawab? Tuhan itu Bang Juma harus bisa istighfar ada. nggak? Hei, Tuhan Istighfar itu dulu, Bang harus Juma. nyata. Tuhan Cuma itu kau cuma harus bertanya, nampak. kenapa kau tidak berani jawab? Pertanyaan Orang saya, bertanya. mana Yesus? Kenapa kau tidak jawab? Pertanyaan saya, mana orang? Yesus? Oi, Saya mana? sudah menjawab. Tuhan Apa pencipta jawabanmu? langit dan bumi itu. Tuhan siluman itu kalau begitu. Laisa kamislihi syai'. Isi itu Tuhan menunjukkan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kalau maha kuasa dia bisa menunjukkan Tuhan itu dirinya. tidak serupa manusia. Tuhan itu kalau maha bukan kuasa, anak dia manusia. menunjukkan dirinya. Tuhan itu kemudian bukan ciptaan. Tuhan itu- Oke. Tuhan itu kemudian Coba, laisa coba, kamislihi bentar, syai' Bang tidak Juma. serupa dengan apapun Coba, itu. sebentar Kak Dewo, sebentar. Menyatakan Bang Juma. Set apa ya? Bang Suma itu Ini tuanya mungkin set apa ada ya? Bang Jetamin ini mau Tuhan bertanya menyatakan apa dirinya bernasi dengan sebentar aja memperlihatkan ini. tanda-tanda. Coba. Nah, sekarang Silakan katanya di Bang dalam Jetamin. Kristen Tuhan itu menyatakan dirinya langsung. Nah, Sebentar pertanyaan lagi, saya, betul tolong di mana sini, Yesus ya. sekarang? Saya mau lihat. Apa? Set apa? Saya mau lihat Yesus sekarang mana? Bang Mana Suma, Yesus? Set apa? Mana Yesus? Set apa dulu? Mana Yesus? Kalau saya dulu Katanya Tuhanmu sekolah, nyata. Terlihat. saya Mana sekolah Yesus? di ilmu Mana? fisika Mana? diajari ada set padat, set Mana kait. Yesus? Mana? Nah, Mana kalau Yesus? yang dimaksud set Tuhanmu itu katanya apa, Bang? ada. Cara membuktikan Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diceboin. Mana? Saya mau lihat Yesusmu itu. Mana? Tuhan itu. Bang Suma, Mana? Bang Suma, Coba ini tuntutan Bang Suma ini Ya, silakan Bang Jetamin. Mana? Silakan. sama Saya seperti tunggu Yesus. Mana dicoba Yesus? 40 hari 40 Coba ya silakan Bang Oke, Jetamin. bisa. Anak Sama. satu Sabar dulu. bulan. Yesus mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Yesus, sebentar. Ini Bang Juma Perlihatkan ini Bang kepada saya Jetamin mau ini lihat. mau apa? Ini, Mau Bu, jawab ini. Ibu Silakan Ratna. Bang Jetamin. Ya, silakan. Bang Suma. Ya. Yesus bilang itu dalam Yohanes 4 ayatnya ke-24 itu Allah itu roh. Yesus itu adalah roh. Roh Ya, itu ruang. tadi katanya si itu Deborah katanya Tuhan itu harus ada nyata. Ternyata roh. Kalau Tuhanmu roh, Sebentar, iblis saya juga roh. jelaskan dulu, Bedanya? Bang. Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Sebentar. Kata Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Abang Suma meminta berarti tidak bisa dilihat juga. sama seperti Bang Juma. Ini diskusi pencobaan. lah Bang Juma. Kalau Yesus Itu Deborah tadi yang minta. 2025 tahun yang lalu bisa dilihat. Tetapi dia sudah Oh, bisa terangkat dilihat sebagai- dulu. Sekarang tinggal kenangan berarti Cuma kau Tuhanmu ya. itu, kau Sekarang dia potong-potong adalah orang Allah. bicara. Makanya Gila manusia ini. Sebentar dulu Bang. Sebentar. Oh, tinggal kenangan berarti. Iya. Sabarlah, Bang Dengar itu Juma. Deborah. Ternyata Tuhanmu tinggal kenangan Deborah. Turunkan dia kalau dia Ternyata potong-potong orang bicara. Bang Turunkan dia. Sabarlah dulu. Yesus Sabar, itu sabar. Tuhan dan Tuhan, paham? Kalau God ilahi itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Makanya Tuhan menyatakan diri lewat firman-Nya yang disebut Tuhan saya Yesus itu bisa saya lihat, saya raba. Waktu itu, paham? Nah, jadi Yesus itu adalah Lord and God, paham? Kau Dia mengatakan adalah Tuhan tadi dan kau Tuhan. mengatakan Tuhan saya itu tidak ada karena kau tidak sanggup melihatnya. Sekarang saya mau melihat Tuhanmu Yesus itu Bang Suma. mana. Itu Dan Kalau ternyata saya- saudara Jeremy Coba mengatakan dikarang Tuhan kalian itu adalah roh katanya. Iya, Allah itu roh. Saudara Jeremy, saya mau tanya, Bung. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Beda barang siapa Tuhanmu menyembah dengan dia iblis menyembah apa? dalam
Iya, sudah. Beda antara Tuhanmu dengan setan itu apa, Bang? Sama-sama roh, bedanya di mana? Dipertanyakan lah, Bang Juma. Kalau roh jahat harus dengan roh setan. Ada Tuhan sama dengan setan gimana ceritanya? Kalau orang mau tanya, dialihkan perhatian. Semua akhirnya dia yang bertanya. Dia nggak mau kita yang bertanya. Saya bertanya. Ini orang ini kalau dia tanya Tuhanmu roh dulu. Bawa dia nih. Katanya Tuhanmu roh. Iblis juga roh. Coba saya lihat bedanya Tuhanmu dengan iblis kesempatan kita bertanya. Saya diam. Saya tunggu jawaban, silakan. Coba satu-satu. Kalau Tuhan itu Holy Spirit. Masa Tuhan tinggal kenangan gimana sih? Kados. Silakan, saya diam, saya tunggu. Apa bedanya iblis yang roh dan Tuhanmu yang juga adalah roh? Silakan kau jawab apa perbedaannya antara Tuhanmu dengan setan? Jawab. Ya, silakan Bang Jetamin. Bang Juma yang lain diam. Roh Kudus dengan roh setan yang berbeda, Bang. Kalau roh setan itu kelihatan dalam seorang yang kerasukan setan di Gerasa itu. Dia membunuh. Bahkan dia bisa mencelakai orang. Sementara kalau roh kudus itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu, Bang. Orang bersaksi tentang Yesus. Itu roh kudus, Bang. Roh kebenaran itu. Jadi Allah itu adalah roh, Bang. Roh yang baik. Mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi seorang kalau mengatakan dia ada Yesus dalam dia atau ada roh dalam dia sementara melakukan kejahatan, itu bukan, Bang. Itu sementara roh iblis. Tetapi kalau roh Allah itu roh kebaikan, Bang. Jadi begitu, Bang. Yang abang tuntut ini menghadirkan Tuhan sama seperti Yesus dicobai untuk menghadirkan Tuhan. Dan kita sebentar, Bang. Katanya Deborah dan teman-teman yang lain di sini, Tuhan itu harus boleh, ada. Yesus mengajarkan tidak boleh. Tuhan itu harus nyata, katanya. Abang mana buktinya? Ternyata tinggal kenangan. Mana buktinya? Saya mau lihat. Bang Suma. Saya mau lihat mana Tuhanmu mana. Ternyata tinggal kenangan kan. Itu dilarang oleh Tuhan. Kok cobai Tuhan? Yang saya tanya kalian bukan Tuhan. Itu tidak boleh. Saudara. Tidak boleh. Yang saya tanya bukan Tuhan, yang saya tanya kalian. Kalian yang punya konsep. Sekarang ketika Anda mengatakan kan tadi minta iblis itu roh siapa jahat Yesus itu dan Tuhan itu adalah roh baik. Pertanyaan saya, hakikatnya ini kan sama-sama roh. Abang bisa lihat angin. Hakikat Tuhanmu ini kan sama-sama roh. Diam dulu gantian. Angin enggak? Bang Suma. Hakikat Tuhanmu itu kan roh. Diam dulu, kenapa gantian kita? Lah, diam dulu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Yang membedakan antara Tuhanmu dengan iblis, Tuhanmu roh baik, iblis roh jahat. Tapi kitabmu mengatakan bahwa roh iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Nah, kalau begitu, sabar dulu Deborah, sabar dulu, jangan bikin kacau komal Deborah, sabar dulu. Pertanyaan saya, sudah 2000 tahun itu kalian menyembah roh. Sabar dulu pembahas biar dulu Bang Jetamin sama Juma, biar nanti kita mulai. Sudah 2000 tahun kalian ini menyembah roh. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menyembah roh. Tapi kalau Anda mengatakan Yahudi menyembah roh, tolong tunjukkan di mana Yahudi menyembah roh. Dalam kitab Tanak. Di mana mereka menyatakan bahwa Tuhan itu roh dalam kitab Tanak. Nah, kalau iblis adalah roh dan Tuhanmu juga adalah roh, dan malaikat iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Sekarang definisi roh itu apa secara absolut? Roh adalah, silakan. Roh adalah Bang, begini, tadi kan Abang minta supaya kita hadirkan Tuhan. Abang, kalau roh itu kan ruah itu kan angin. Angin kan kita nggak bisa lihat, Bang. Abang pernah lihat angin nggak? Tapi Yesus bisa dilihat katanya. Gimana ini? Ya itu 2025 tahun. Sekarang dia Allah, Bang. Oh, dia berarti tinggal kenangan. Deborah, dengar itu. Tuhan itu tinggal kenangan. Abang pernah, Bang Suma sebentar, jangan kemana-mana, Bang Suma. Roh, Abang pernah lihat angin nggak? Ingat itu Deborah ya. Angin tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Bang Juma bukan ke Deborah. Bang Juma sekarang tidak bisa dilihat, tapi bisa merasakan keberadaannya. Abang sudah jelasin. Berarti lebih benar konsep di Islam berarti salah konsepmu. Tuhan harus turun jadi manusia. Ternyata Tuhan itu kau identikkan dengan angin, bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak pernah jadi manusia sih, Ma. Tuhan tidak pernah jadi manusia.
Oh, jangan salah-salah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Makasih. Udah, Bukan Deborah. begitu. Kamu lah, bukan lagi tadi mengatakan Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Mana yang betul? Makanya Mana kau yang pintar. Makanya kau pintar. Ya mana yang betul? Tuhan manusia atau bukan manusia? God itu punya kuasa. Punya kuasa. Ulang lagi. Ya mana yang betul? Tuhan Kuasanya itu manusia atau bukan menyatakan manusia? dirinya. Dengan kuasanya kita bisa mengenal Dia yang tidak bisa terlihat itu. Apa ini? Deborah sebentar. Yesus Saya katanya bantah Tuhan, ya. Tuhan katanya Saya bisa bantah semua nampak, tadi terlihat bilang jadi dalam manusia. kitab Tanakh itu Ternyata nggak ada. itu 2000 tahun, Roh. berarti tinggal kenangan. Allah itu roh nggak ada. Saya bantah dulu, Bang. Ya, silakan Kalau kamu tunjukkan dalilnya di Bang Suma kitabnya tadi orang kan Yahudi, bilang dalam silakan. kitab Tanakh itu nggak ada. Allah Ya, itu silakan. Allah itu Roh. itu bukan roh. Roh. Sementara dalam Silakan Kejadian 1 dalilnya. itu roh Allah dikatakan. Wah, enggak ada roh Allah di Iya, situ. Kejadian 1 Roh ayat Elohim 1. itu artinya Dan ayat ini angin, ayat 2. angin Tuhan, angin Elohim, udara Elohim, bukan Elohim adalah Tuhan, udara. Roh Mana ada dalilnya begitu? Ruak. Roh Allah itu sama dengan bait Allah. Itu Bait roh Allah, roh Allah, angin Allah, tanah Allah, bumi Jadi, Allah. terbantahkan Itu semuanya bukan pernyataan berarti. Abang tadi bahwa tidak ada dalam kitab Tanakh yang menjelaskan Memang bahwa nggak ada. Allah itu roh. Memang nggak ada. Sementara Kejadian Mana ada 1 di situ ayat 1 dan dalilnya? 2 itu menyatakan roh Allah. Mana ada dalilnya bahwa Ruak Tuhan roh. itu adalah roh di situ, Bung? Bung, mana ada dalilnya di situ mengatakan Tuhan itu roh? Tidak Iya. ada dikatakan di situ. Hanya dikatakan Allah. bahwasanya Sekarang saya tanya, roh Allah itu roh Allah dikatakan situ. Roh Allah itu artinya apa? roh itu Allah apa? melayang-layang di atas permukaan Oke. air. Sekarang pertanyaan saya, roh itu apa? Itu apa? Roh itu apa? Roh apa? Kamu Roh tadi itu apa, kan Bang? bilang angin. Terus apa? Iya, roh. Berarti angin Allah. Iya. Angin Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Anginnya Allah yang melayang-layang di atas permukaan Terpisah air. nggak, Bang? Itu betul. Kok jadi Terpisah pula nggak? Anda mengatakan Tuhan itu roh, itu Terpisah dalilnya nggak? di mana? Mana dalilnya? Mana Abang- dalilnya Bang bahwa Suma, terpisah mana nggak dalilnya? antara Mana roh dalilnya? antara roh dengan Allah, roh Allah itu terpisah nggak? Ya, roh itu makhluk. Terpisah nggak? Allah itu bukan makhluk. Berarti roh Allah itu yang melayang-layang itu Roh. apa? Allah atau udara? Yang melayang-layang di atas permukaan Iya, air itu udah Tuhan saya atau simpel. udara Tuhan? Roh Allah dengan Allah terpisah nggak? Lah, Allah jelas terpisah lah. Terpisah dong. Terpisah. Wah, di sinilah abang Kenapa? kegagalan paham abang. Oh iya, saya gagal. Oke, Antara oke. roh dengan Yang melayang-layang Allah di itu atas tidak permukaan air terpisah, itu apa? Bang. Oh, tidak terpisah. Baik, saya kasih Roh dalil Allah. ya, Bang ya. Saya kasih Sekarang dalil. saya tanya, Oke. Allah itu roh nggak? Oke. Allah itu roh nggak? Oke, tunggu. Bukan, saya kan mengatakan roh. Yang mengatakan Allah itu roh kan kalian. Kalian yang mengatakan. Iya kan? Kalau Allah saya Islam. kalau saya Tuhan itu bukan roh itu makhluk. Coba Ya, saya minta definisi. Definisi, saya minta definisi. Roh adalah, coba definisikan dulu. Roh adalah Oh, begini supaya sederhana ya, supaya adil. Ini kan kalau Bang Juma mengimani Allah itu zat ya. Lanjut. Kalau Iya. kalau di Kristen itu Silakan. mungkin Allah itu roh. Coba kalau menurut Bang Jatamin itu roh seperti apa? Bang Juma juga nanti kalau bisa zat itu juga seperti ya, apa Bang Juma? oke. Iya, oke. Ya. Silakan. Atau mungkin Kak Deborah? Coba roh adalah, jawab. Roh artinya sesuatu spirit yang besar tak terbatas ruang dan waktu. Ya, tapi spirit tak bisa itu roh dilihat. sendiri. Iya, Bukan dia begitu sesuatu yang ada, definisi. tapi tak Coba terlihat dengan mata kau buka fisik. KBBI dulu. Buka KBBI. Roh adalah, buka KBBI. Jangan kau karangan Iya, gereja. spirit. Orang lagi bicara dia potong. Spirit Enggak, kan artinya diluruskan. Ini kan diskusi. Masa kau mau bodohi? Kamu jangan Orang Islam pun potong-potong ingin kalau orang lagi membodohi. bicara, dia benar, Orang dia Islam salah, itu biar tidak aja bisa dulu dia dibodohi. bicara. Sekarang roh adalah, definisi roh. Coba. Roh adalah, spirit artinya tak terbatas ruang dan waktu. Tapi tak terlihat roh oleh adalah, mata fisik. roh adalah, Bukan roh ciptaan yang menurut paham Anda. saya Salah. tidak tanya ciptaan, saya minta definisi roh. Roh adalah Spirit. Tahu nggak? roh cepirit. Roh Spirit, adalah, bukan cepirit. Alamak, Bang Suma. roh adalah, malu kau kan? Spirit. Malu kau. Kenapa malu?
Karena Dia roh ada, itu tapi tak definisi terlihat roh dengan dengan saya mata, ajarin. fisik, Saya ajarin hatinya. Deborah. Saya ajarin Deborah, diam. Roh itu adalah Cuma makhluk kamu ini kayak imaterial. orang Sabar mirip dulu. orang gila juga ini kau. Kamu yang gila. Roh ini yang kau sembah itu Kau artinya kau gila. ngomongnya itu kayak orang gila. Ini. Roh adalah menurut KBBI ketularan dengan nabimu. Roh adalah Kau ketularan dengan nabimu. sesuatu yang ada di dalam jasad Gitu bang. dan menyebabkan kehidupan atau unsur salah yang itu. diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Itu roh. Nyawa. Itu Di dalam KBBI, di dalam KBBI, roh adalah makhluk hidup. Parakletos tidak Dengar. diciptakan Zuma. Umat ini umat KBBI. Di dalam KBBI, roh adalah umat KBBI. makhluk hidup yang tidak berjasa. Ini umat KBBI ini. Bang Tumbas Misa dulu. Bang Tumbas Makhluk. nih, biar Roh adalah itu diskusi. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasa, tetapi berpikiran dan berperasaan seperti malaikat, setan dan sebagainya. Enggak, Gitu ya. Bang Itu roh. Suma, saya bikin narasi sedikit aja. Roh itu dalam KBBI itu nyawa. Jadi nyawa Tuhan. Di mana itu tidak KBBI bisa nyawa itu roh? Dipisahkan. Kalau itu saudara, berarti mati, Bang. kamu dapat ilmu. Jadi, Tunggu. Ini tidak bukan bisa. gereja Jadi loh. dia menyatu tuh sebentar, Bang. Ini sebentar. bukan Nanti abang gereja, bantah, nanti abang Bang. bantah. Di mana kau dapat Jadi roh itu nyawa di tidak bisa KBBI? terpisahkan antara roh dengan La ilaha Allah. Itu illallah. nggak bisa karena Allah itu menyatu. Penipuan model gereja Jadi dibawa ke Allah itu sini. adalah roh itu sendiri. Roh dalam KBBI itu, Bang, Jadi, sesuatu Bang Suma, unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup nyawa, Bang. atau nyawa. Nah, kemudian Nyawa. nyawa ini makhluk atau bukan? Bukan. Nyawa itu kehidupan, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan? Nyawa itu makhluk atau bukan? Abang kalau nggak punya nyawa, Itu berarti makhluk. Berarti nyawa itu Bukan, makhluk. kehidupan, Makanya nyawa, definisi KBBI hidup, itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan Tiga, seperti abang gagal paham tentang malaikat. nyawa. Dua, Abang setan. gagal paham. Pertanyaan saya, Nyawa itu yang mana hidup. di antara kedua makhluk ini yang kau sembah yang roh itu? Setan atau malaikat? Ini Bang, saya turun dulu Bang karena saya sudah selesai sebenarnya. Karena kalau hanya berkisar tentang itu nanti yang sekarang lain silakan ya. Sekarang saya bahas tentang zat. Jawab ya Bang ya. Oke, silakan. Tapi turun, jawaban Bang. kayak gitu itu Cuma di gereja, terima Bang, kasih. jangan depan umum. Saya kok bisa Sekarang bedakan? saya membahas zat. Yuk. Zuma, bahasa asli itu kalau penuma itu memang Penuma itu roh atau hantu. Nah, Penuma juga bisa diartikan hantu gitu ya. Parakletos itu Udah selesai, intinya kamu penyembah roh. Udah. Nah, kenapa Intinya kau parakletos? penyembah roh. Nih, roh kami, Roh ini ada kami dua. siapa? Kalau kitab bukan roh malaikat, kami itu siapa? iblis. Roh Itu kami. aja derita lo. Roh kami itu tuh Nah, roh kami sekarang siapa? saya bahas tentang zat. Coba saya jelasin dulu. Roh kami di kitabmu itu siapa? Roh kami itu makhluk ciptaan Tuhan yang tadi definisinya. Unsur Di yang kitabmu, ada di dalam kitabmu, jasad yang roh diciptakan kami. Tuhan. Kami siapa? Roh kami itu, Kami di kitabmu roh siapa? kami itu, roh kami itu adalah makhluk imaterial yang Kami difungsikan itu di kitabmu Tuhan. siapa? Kami itu. Mama. Berarti Udah, alif jangan, lam mim ciptaan. jangan pindah kemana-mana. Hei, Roh kami Deborah, di kitabmu siapa? jangan kemana-mana. Penyembah Di roh, kitabmu pun ada penyembah roh roh, kami. penyembah roh, jangan kemana-mana. Sekarang tugas saya Kitabmu menjelaskan ada roh tentang kami. kata zat. Kitabmu ada roh kami. Kami di kitabmu siapa? Zat di situ, zat roh di kami siapa situ, dulu? Roh zat kami dulu di sana. siapa? Roh kami itu siapa? Kata kami di dalam Al-Quran itu tidak ada. Itu bahasa Indonesia, tuyul. Roh kami. Iya, itu bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Roh kami bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Makanya jangan kau malai Al-Quran pakai bahasa Indonesia supaya kau ngerti maksudnya. Udah. Kamu makhluk terjemahan penyembah roh, diam. Penyembah roh. Ya kalau Yesus mengatakan akulah dia itu siapa? Jangan lari, kami siapa ini? Akulah dia. Jadi satu. Dia itu siapa? Roh Dia kami itu siapa? Kami ini siapa? Dia itu siapa? Akulah dia. Dia itu siapa?
Nah, kami kok jawab dulu. Mencret kagak bisa jawab. Nenekmu kiper. Kata kami, saya jelaskan samamu. Saya jelaskan samamu. Ketika kemudian Allah mengatakan roh kami, maksudnya di situ Allah melibatkan makhluknya untuk membawa kemudian berita kepada Maryam. Maryam ini adalah manusia yang didatangi oleh makhluk roh yang adalah malaikat. Itulah yang disebut roh kami, itu maksudnya rohku yang adalah malaikat ciptaanku, Jibril yang datang kepada Maryam. Makanya di dalam Al-Quran itu dengar. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah maka sembahlah kami. Tidak ada. Anda seperti di agamamu Tuhanmu tiga. Udah, saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaan saya sama, iramanya sama. Kami ini Akulah dia. Jibril nggak ada. Akulah dia. Akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Kamu berbohong. Akulah dia siapa? Akulah dia siapa? Kamu berbohong. Hanya bertahan pada kelemahan. Kasihan deh lo. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Jibril nggak ada tulisan di situ bahasa Arabnya Jibril. Saya simpulkan bahwasanya ternyata Kristen ini penyembah roh. Wajarlah di dalam Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Di situ dikatakan bembek bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Tuh, ya. Kemudian itu juga ada roh kami, Kristen ini penyembah roh. Roh itu adalah makhluk imaterial yang kemudian bisa malaikat, bisa juga setan. Berarti Kristen ini adalah penyembah makhluk. Kalau bahasa Arabnya itu apa sebenarnya bagi penjelasan yang benar? Oke, saya jawab itu. Oke, saya jawab. Oke, ya saya jawab ya, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim itu, ketika Allah menggunakan kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, dalam artian kita nih orang Indonesia, itu bukan berarti jamak dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab itu tidak pernah kemudian memahami Tuhan itu banyak, Tuhan itu cuma satu. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna minka beli kami rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa artinya? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena dalam mengutus itu melibatkan makhluk yang lain, melainkan kami wahyukan kepadanya. Kenapa kata mewahyukan itu menggunakan kata kami? Karena setiap Tuhan mewahyukan, Tuhan menggunakan makhluk lain, yaitu malaikat untuk menyampaikan wahyunya kepada sang nabi. Maka kami karena melibatkan makhluknya. Akan tetapi ketika dia minta untuk disembah, dalilnya bahwa tidak ada ruhana, bahwa tidak kapan Jibril, roh kami ruhana dipakai bahasa Arabnya ruhana. Sejak kapan roh kami kau terjemahkan Jibril? Kau jangan berbohong. Jadi berarti Bang Juma bisa nggak dibilang bahwa terjemahnya di sana adalah salah? Harusnya roh saya. Tidak salah, Bang Juma. Tidak salah. Ketika Tuhan melibatkan makhluknya, dia mengatakan kata kami. Di situ kami, aku dan malaikatku. Apa masalahnya? Ruhana. Ya ruhana di situ siapa yang datang kepada Maria? Yang datang kepada Maryam siapa? Di sini itu Parakletos itu. Dia tidak diciptakan. Saya tunjukkan dalilnya ya, Dek. Saya tunjukkan ya supaya kamu itu jangan bahlul selama-lamanya. Kasihan kalau kau bahlul terus. Sejak kapan Dengarkan. Ketika malaikat Jibril yang adalah ruh datang kepada Maryam, apa kata dia? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Berbohong aja. Ini ayat suci Al-Quran kok saya dibilangi bohong, gimana sih? Saya baca dalil Quran saya kok. Kau bohongin saya. Loh. Iya. Kau bohongin saya. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsalalaha basyaran sawiyah. Roh kami yang adalah Jibril datang menyerupai laki-laki kepada Maryam. Apa masalahnya? Ruhana kapan Jibril? Ruhana kok kau terjemahkan Jibril gimana? Coba kita pergi. Ruhana itu roh kami. Malaikat Jibril itu makhluk roh. Tadi kita sudah masuk ke KBBI.
apakah roh itu? Ruhana Dengar siapa? dulu Deborah. Rohana itu Jibril, rohnya Allah yang diutus berupa malaikat Jibril. Definisi roh Jibril, dalam KBBI. Allahmu punya roh. Oh, ternyata Allahnya Zuma juga roh ya. Inilah kalau orang Kristen, kalau tidak dongok bahlul. Kalau tidak dongok bahlul. Lah kamu yang simpulkan begitu, kuceluk karena kau penyembah setan. Nih, roh di dalam KBBI adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Contoh malaikat dan seterusnya. Tuh KBBI. Nah, roh ini KBBI. Ketika Anda membaca Quran, ruh di situ merujuk kepada malaikat. Siapa malaikat yang datang mengantarkan wahyu? Pemberitaannya Jibril. Begitu. Paham ya? Nah, jadi ketika umat Islam itu tidak mendudukkan kemudian roh sebagai Tuhannya, ternyata Kristen itu penyembah roh. Jadi Kristen ini penyembah roh, artinya Kristen ini kalau bukan menyembah malaikat, menyembah setan. Karena roh itu hanya dua. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Tadi Anda membawa dalil. Tadi Anda membawa dalil Kejadian 1 nomor 1. Kejadian 1 kata sabar dulu, saya belum selesai. Tadi Anda membawa Kejadian 1 nomor 2. Di situ dikatakan ruh Allah melayang-layang. Ternyata ruh Allah yang dimaksud di situ adalah angin yang melayang-layang. Kalian salah tafsir kitabnya agama lain. Karena kitab Kejadian itu kitabnya orang yang kalian ambil. Zuma, dengar dulu. Silakan Bang Haji. Ya, saya simpulkan dulu. Kristen penyembah roh. Kalau bukan malaikat, setan. Itu aja. Silakan. Oke. Silakan Bang Haji. Dengar baik-baik. Sudah kuat kami dengan hujatan Bang Juma. Bukan hujatan, itu fakta, Bung. Islam penyembah masa dihujat dia. Silakan Kalau Islam penyembah Kasihan deh. Zuma, terserahmu. Paulus mengatakan Kolose 2 nomor 9, Tuhanmu itu adalah batu sakar. Sebentar dulu Bang Juma, biar Bang Haji silakan Bang Haji. Kolose 2 nomor 9, Yesus itu kau Tuhan kan, dan Tuhanmu itu batu sakar. Kau penyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Narasi-narasi yang penting Bang pembahasan. Kristen penyembah batu sakar. Biar aja Bang Juma yang bernarasi yang tidak penting, biar dia nanti tinggal kau baca dalilnya. Tinggal kau baca, betulkah Kristen yang batu sakar? Tinggal kau baca dalilnya. Sebentar Bang Juma. Makanya jangan kau menghujat. Ya, ini Bang Haji kayaknya 2 menit. Silakan Bang Haji. Ya, Zuma, saya bertanya dulu kepada Anda. Anda paling bertanya. Anda tahu? Kirain mau membantu yang lain. Ya, apa Anda tahu urusan roh? Silakan jawab. Enggak. Tuhan mengatakan, aku memberikan pengetahuan tentang roh cuman sedikit. Kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada Anda. Kepada manusia, termasuk kepada manusia semuanya, termasuk kepada Kristen. Baca kembali. Baca kembali. Udah main teknik dia. Main teknik. Ya, Kristen juga tahu nggak apa itu roh? Tahu nggak? Baca kembali Al-Isra. Coba tuh. Kutanya dulu kau. Sebentar. Kau tahu nggak? Sebentar kau. Sebentar lah dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma sudah banyak menarasikan ayat-ayat juga dalam Alkitab. Jadi ini Bang Haji mau mengambil dari Bible, jangan Alkitab. Nipu aja kau. Bible. Kok pakai dengar baik-baik Juma. Emang Islam. Ya, apa tuh? Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kau tahu urusan roh. Salah nggak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Salah tidak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya. Kau ngerti urusan roh? Tidak, cuman sedikit. Kau nggak akan ngerti siapa Yesus karena kau nggak ngerti urusan roh. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu mengerti tentang urusan roh? Gak usah, saya akan. Aku balik nanya samamu. Paparkan tentang roh, otakmu nggak nyampe. Oke, silakan kau paparkan tentang roh. Silakan, saya diam. Tentang roh, otakmu nggak nyampe, Juma. Saya diam. Iya, karena otakmu nggak nyampe. Silakan. Mana? Gak akan nyampe. Al-Quran saya mengatakan Al-Isra Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad saja dikasih pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit. Apalagi kalian. Kalau kalian merasa lebih tahu. Dengar. Kalau kamu merasa lebih tahu tentang roh, coba kau paparkan ke saya.
Roh adalah gak akan nyampe otakmu Zuma. Enggak nyampe karena memang pengetahuan manusia itu cuma sedikit. Kau udah dikutuk, Nabi Muhammadku saja dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit, apalagi Kristen. Nggak bisa. Zuma nggak. Nah, coba kau buktikan. Apakah kau mengerti tentang roh? Ini kita baca. Muhammad, Nabi Sunda. Apakah kau mengerti tentang roh? Mari kita baca. Mengerti nggak kau tentang roh? Diam dulu kau, panjang banyak cerita. Perkosalah siapa yang kamu kehendaki. Al-Isra 85. Iya, saya ngerti. Oh ya, salunaka anir roh. Diam dulu. Kulir roh min amri Perkosalah siapa yang kau kehendaki. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Minal ilmi illa qalila. Saya paham ayat itu. Kau ngerti urusan roh? Saya ngerti. Di mana Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Pengetahuan Nabi Muhammad tentang roh itu makhluk gaib. Ini buatmu Zuma, enggak usah Muhammad. Roh itu makhluk gaib. Wah, makhluk gaib. Iya. Sekarang artinya kau lebih tahu tentang roh. Diberi pengetahuan, melainkan sedikit kepada Muhammad, kepada Zuma nol. Iya, itu di Islam. Sekarang di kamu. Gak ada di Islam ini Muhammad. Oke, sekarang di kamu diberi pengetahuan yang lebih gak? Saya diberi. Iya. Saya diberi. Sekarang di Kristen tidak diberi urusan roh, nol otaknya. Ya. Sekarang kau jelaskan roh adalah nggak nyampe otakmu Zuma. Roh adalah karena ayat ini sudah mengutuk. Nggak bisa kau jelaskan. Nggak bisa kau jelaskan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu betul. Ternyata pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit. Sekarang kau buktikan. Sekarang kau buktikan kalau kau lebih tahu tentang roh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak nyampe otakmu. Kamu hanya menyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Nggak nyampe otakmu. Bukan nggak nyampe. Kamu nggak tahu apa-apa tentang roh. Otakmu nggak nyampe juga. Dia tidak bisa menjelaskan tentang roh. Cuma ini benar-benar botol. Memang botol. Jelaskan roh adalah. Bang Juma. Cuman pertanyaan itu aja kau nggak ngerti coba. Sekarang saya tes kamu Juma, saya tes lagi. Roh adalah. Coba. Saya nggak mau. Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Sebentar, saya tes kamu. Nabi Mukondo. Kalau nabiku saja diberi pengetahuan sedikit tentang roh, apalagi kalian. Tapi kalau kalian mengatakan kalian lebih tahu tentang roh, saya bertanya, roh adalah. Kamu harus mendapat yang sebanding dengan Tapi coba ini Bang Juma, ini Bang Haji mau ada nanya bawa data ini. Coba Bang Juma nanti tanya. Iya, saya bertanya. Ini giliran saya dong. Harusnya adil dong. Ketakutan. Padahal Bang Juma ini sudah ahli katanya kan. Sudah terkenal ini loh Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma hanya ahlinya bertanya doang. Saya balik bertanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Apakah Nabi Muhammad diberi pengetahuan sedikit tentang roh? Iya. Apakah kalian diberi pengetahuan yang lebih? Coba sebentar ini Bang Juma ini kan. Coba sebentar aja Bang Juma ini Bang Haji silakan. Katanya iya. Sekarang saya tanya, roh adalah mencret. Hanya itu dikatakan tidak akan nyampe otakmu. Buktikan aja roh. Gimana sih Bang Juma sekelas Bang Juma takut ditanya. Coba hostnya juga ternyata. Bukan Bang Juma. Ini Bang Haji karena mau menanya sesuatu Bang Juma silakan. Ini pertanyaan kedua. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke. Tunggu Bang Juma. Saya belum bertanya. Silakan. Aduh, ini rupanya yang saya kenal Bang Juma hanya. Silakan, saya bilang silakan, jangan kau nangis. Silakan. Oke, silakan. Pertanyaan kedua. Bentar. Siapa yang pertama sekali dikategorikan Islam atau Muslim? Kalau Islam itu Nabi Muhammad, kalau Muslim itu manusia pertama Adam alaihissalam, dan seluruh nabi-nabi pembawa risalah di kalangan umatnya dialah Muslim yang pertama, seperti Nabi Musa. Siapa Muslim yang pertama di kaumnya Nabi Musa? Ya Musa. Di Daud, siapa yang Muslim pertama di zamannya Daud? Ya Daud. Di Isa, siapa kemudian yang Muslim pertama di zamannya Nabi Isa? Ya Isa. Tapi ajaran ke Muslim dengar. Karena dengar dulu. Anda bertanya, saya menjawab. Islam. Silakan jawab pasti. Yang Islam itu penyempurna Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna siapa yang pertama kali Islam?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibantah Quran surah 6 ayat 14, Quran surah 6 ayat 63, 163? Sebentar. Quran surah 16 ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Saya cuma Waalaikumsalam. Silakan lanjut, Bang. Al-Quran berapa tadi kau bilang? Ditentang oleh Quran surah 2 ayat 127 sampai 133. Di situ pertama sekali Muslim adalah Ibrahim. Ya Muslim, bukan Islam, tuyul. Saya kan udah bilang tadi. Saya bertanya siapa yang pertama sekali Muslim. Saya sudah bilang tadi. Siapa saudara, yang pertama sekali Muslim? Pastikan dulu Juma. Muslim itu. Pastikan Saya siapa jawab. yang pertama sekali Muslim. Saya jawab. Muhammad Saya atau jawab. Ibrahim? Muhammad atau Ibrahim? Saya jawab, saudara. Ya, silakan. Saya jawab. Kau bertanya aja susah. Muslim itu adalah oknumnya, orangnya. Islam itu ajarannya. Paham sana? Sama seperti Kristen adalah kelompoknya, Kristiani adalah orangnya, Muslim itu orangnya, Islam itu agamanya, keyakinannya, aturannya, hukum-hukumnya. Paham ya? Jadi antara Islam dan Muslim itu berbeda. Oke. Islam dan Muslim berbeda. Sekarang boleh. Sebentar. Boleh saya balik nanya? Jangan. Sebentar, kamu jangan khawatir. Oh, enggak boleh ketakutan dia. Kristen ini mau ditanya macam menghindar. Takut dia, takut. Muslim dan Takut dia. berbeda Juma ya. Muslim dan Islam berbeda. Ya, Islam itu hukum-hukum, pokok aturan. Muslim adalah orang yang tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Oke, sampai situ sekarang paham? saya tanya kepadamu, apakah Ibrahim itu tidak termasuk Islam? Beliau belum mengajarkan ajaran Islam sempurna ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad. Ayo, silakan. Tetapi dia adalah seorang Muslim. Karena perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Abraham alaihissalam itu disebut Muslim, keturunannya semua disebut Muslim. Al-Quran menjelaskan itu, saya bacakan ayatnya. Wa huwa sami'un alim, dia menyembah kepada Tuhan yang maha mengetahui. Nggak usah banyak. Sabar dulu. Sekarang Sabar dong. Saya kan ditanya. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran. Jadi seluruh nabi-nabi termasuk Yesus itu Muslim. Oke, sebentar. Lanjut. Tadi kamu katakan pertanyaan ketiga, Ibrahim bahwasannya tidak mencerminkan Islam, betul? Kata siapa tidak mencerminkan Islam? Tuyul. Muslim. Inilah kalau orang Kristen, persis sama Paulus berbicara pasti. Bang Juma, ini belum siap loh dia Bang Juma, waktunya kurang lebih 1 Enggak, dia pelintir. Hei, Bahlul. Host Bahlul, dia memelintir ucapan saya, coba. Di mana saya mengatakan bahwa Nabi Abraham itu tidak Islam, coba. Dibantah Bang Juma. Bahlul juga kau, host. Nah, inilah kalau orang Kristen makan babi pasti Bahlul semua nih. Dengar dulu baik-baik. Pertanyaanmu sudah 3 loh. Pertanyaanmu sudah 3, ingat. Enggak ada, kamu belum bisa jawab. Tadi kamu nggak bertanya dari tadi. Ibrahim itu dasar Muslim. Paulus penipu. Udah bertanya 3 kali minimal dibilang tidak. Gimana nih, host? Gimana ini, host? Tolong, host. Sebentar lagi Bang Juma, bergantian Bang Juma. Kalau nanti bilang dipelintir ini nanti ada bantahan. Jangan kau biarkan Bang Juma bertanya kepada saya, host. Gantian lah, Bang Juma nanya. Saya kasih tahu sama kamu. Tolong, host. Tolong, host. Jangan biarkan. Anak ini. 3 pertanyaanmu minimal. Boleh saya balik nanya? Comberan ini, host. Boleh saya balik nanya? Nggak ada. Saya tahu ilmu kamu, Juma. Saya udah tahu ilmu kamu. Kamu diam aja. Saya udah tahu ilmu kamu. Ya? Bagaimana, host? Kalau kamu bagaimana, host? Ibrahim itu bukan Islam. Host? Bagaimana, host? Coba lanjut dulu Bang Juma. Ini ada mau dibilang Bang Haji, silakan Bang Haji. Ternyata sama-sama kampret. Nah, tuh. Yang namanya Oten semuanya kampret. Bang Juma tadi sudah banyak loh generasi Bang Juma. Ini tinggal Bang Haji. Kurang ajar si Juma. 3 pertanyaan saya ditanya. Saya mau gimana sih Bang Juma ini? Sudah coba ajar. Sekelas Bang Juma ternyata begini. Takut gitu. Coba. Host, boleh saya bertanya, host? Enggak perlu kau bertanya. Enggak boleh saya bertanya katanya.
Nggak perlu. Nah, ini Bang Haji belum selesai Bang Juma. Di komarnya sendiri saya nggak boleh bertanya. Saya belum selesai. Anda sudah Ayo udah lanjut. Belum selesai dia Bang Juma nanti. Oke, pertanyaan sekali keempat. Bang Juma mau nanya saya. Pertanyaan keempat silakan. Nggak ada pertanyaan keempat ini. Satu pun belum kau jawab. Iya. Nah, ini ilmunya ini. Ditanya. Ini ilmunya dia. Comberan ini. Apa lagi? Dengar ya. Silakan pertanyaan keempat silakan. Dengar Juma Comberan. Kau jangan menarasikan. Silakan. Dengar ya. Ketakutan nih. Udah ketakutan. Dengar Juma Comberan. Dengar Juma bertanya tapi takut. Juma Comberan. Tadi kamu katakan Ibrahim itu bukannya Islam. Itu kamu bantah, tapi dia seorang Muslim. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah Ibrahim itu tidak menuruti ajaran Islam atau tidak? Saya jawab, Islam itu pokok hukum. Apakah pada zaman Nabi Abraham itu ada pokok hukum? Ada, berarti Islam sudah ada. Oke. Namun kesempurnaan Islam itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Ingat di awal saya mengatakan Islam itu pokok hukum. Apakah Nabi Ibrahim menerima pokok hukum? Menerima. Apakah Nabi Adam menerima pokok hukum? Menerima. Berarti mereka semua menerima Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Selamat itu artinya Islam. Sudah jangan usah panjang-panjang. Saya nggak panjang-panjang sama pertanyaan kamu. Keempat, sekarang pertanyaan kelima. Silakan. Kalau Anda katakan Juma Comberan, kalau Anda katakan bahwasanya Islam itu disempurnakan, dia yang bertanya, dia yang emosi. Kalau kamu katakan Muhammad itu yang menyempurnakan Islam, bagaimana dengan Quran surah 43:27? Di sini ada dikatakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sebentar Juma. Sebentar. Kalau Ibrahim mengatakan ini kalimat tauhid, Tuhan yang menjadikanku itu kalimat kekal untuk selama-lamanya sama pada keturunannya, kenapa Muhammad hanya menjadi Allah? Baik. Saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Apa ini? Saya menjawab, nggak bisa. Al-Quran Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu Islam. Kenapa kau panas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kemudian Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Ini pertanyaanmu yang kelima. Boleh saya bertanya satu? Muslim bukan Islam ya. Muslim beda dengan Islam. Boleh saya bertanya satu saja? Ya, coba ini kita biarkan Juma bertanya, kita persilahkan Juma bertanya. Tapi begini, nanti Bang Juma ketika Abang bertanya, lalu kalau ada yang menjawab, kita upayakan entah 2-3 menit, jangan nanti terus Bang potong. Abang potong nanti langsung gini. Nah, nggak boleh. Silakan. Baik. Tapi giliran saya tadi barusan menjawab diikuti dengan suara tertawa dan suara tepuk tangan, itu apa Bang Host? Kalau giliran saya. Kamu duluan buat begitu, tolol. Itu bukan saya Bang Juma, itu bukan host itu Bang Juma. Artinya kan begini tadi Bang Juma, Bang Juma dengan Bang Haji dia berdebat. Kalau kalian buat seperti itu, memang Bang Juma buat begitu, saya biarkan. Itu bukan host loh. Saya maklum. Kalian kan agama yang diwariskan penjajah. Saya maklum kok. Sekarang saya balik bertanya. Satu pertanyaan. Tadi kau yang buat pertama Juma. Satu pertanyaan saya. Saya boleh bertanya kan? Satu pertanyaan. Tapi pertanyaan saya belum ada kau jawab dengan jelas. Silakan. Urusanmu itu, karena otakmu tidak sampai. Pertanyaan saya dengarkan. Silakan dulu Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Pertanyaan saya. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
memakai namaku, artinya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat yang datang kepadaku itu bergelar bernama Yesus dan bergelar Kristus menurut Yesus. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Ayatnya diam dulu. Kutu babi diam. Apa? Pertanyaan saya, siapa yang pengikut Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang hari ini yang mengikut Kristus? Bentar, saya jawab. Oke, ini Bang Haji yang jawab ya, atau Bang Elia? Bang Haji duluan ya. Oke, silakan Bang Haji. Saya baca ayatnya lagi ya. Saya jawab. Saya baca ayatnya lagi. Sebentar Taman. Saya baca ayatnya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka... Host, bukan itu ayatnya, host. Tahu yang mengatakan host, bukan itu hostnya. Host, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Ya. Ingat itu Yesus sedang berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mana? Sebab? Mana? Nomor 5-nya? Bilang ayat 5-nya. Siandelo. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaanmu di mana? Pertanyaan saya, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus atau Mesias. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang banyak orang pengikut Mesias, pengikut Kristus palsu yang dinubuatkan Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Hari ini, oh ya silakan. Ya, jadi begini, jadi biar kita telah. Jangan dulu, orang pintar dulu. Si Haja ini pintar, loh. Berarti Haja kamu sudah angkat tangan. Tunggu dulu. Kutanya dulu si Haja ini. Haja kamu angkat tangan, Haja. Saya jawab boleh. Ya udah kamu Haja dulu. Karena jawaban Bang Haji dengan jawaban Bang Elia pun nanti itu sama. Dulu, Haji kamu nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Haji, kamu menyerah Haji. Bang Juma, tapi Bang Elia. Haji, kamu menyerah. Saya nggak nyerah. Ya udah. Haji yang menjawab karena yang bertanya tadi kepada saya 5 pertanyaan Haji. Setelah bertanya Haji, saya bertanya samamu ya. Setelah boleh. Kau panggil Paulus sekalian. Kau bertanya. Nggak perlu saya panggil Paulus. Ya udah, silakan Haji, kau jawab Haji. Enggak terlalu banyak narasi yang penting Bang Juma. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang itu, apakah di Islam atau Kristen? Silakan. Nah, saya jawab. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 ini keadaannya nubuatan di masa mendatang. Karena baterai saya lagi lowbat. Kamu cas dulu. Aduh, mana ini chargernya? Karena ya, sambil menunggu charger Bang Haji, ini kalau bisa kita memang diskusinya sehat lah. Kalau bisa narasi-narasi yang nggak penting, ini kita hindarilah, begitu ya. Ini biasanya memang perdebatan ini lebih banyak narasi nggak pentingnya nanti. Oke. Ini nubuatan Yesus, keadaannya di zaman-zaman akhir. Ya, karena di sini ayat 3. Sebentar. Aduh, kok zaman akhir kepada kamu. Kepada kamu itu siapa? Tadi kan Bang Juma kan udah janji 2-3 menit baru nanti Bang Juma komentari. Itu tadi udah janji loh Bang Juma 2-3 menit dulu baru ini nanti baru dikomentari Bang Juma supaya enak. Silakan. Biar kau tahu Juma ini khotbah Yesus tentang zaman akhir dan akhir zaman. Nih ya. Lalu murid-muridnya penasaran. Dia bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu? 1. Dan apakah tanda kesudahan dunia? 2 pertanyaan ada di sini. Tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas bagi murid-murid Yesus, waspada katanya.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyesatkan. Ini jelas ayatnya. Keadaan tentang di zaman akhir zaman. Ada tentang kedatangan dia nih. Nih. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia? Ada dua pertanyaannya kepada murid. Bagi murid, dia harus mengikuti perkataan gurunya. Bagi murid, saya nggak membela orang Kristen. Bagi murid dia harus memahami kata gurunya. Sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang-orang pendeta sekarang memakai nama Yesus selalu menyesatkan, bahkan berakibat fatal. Mereka ngaku-ngaku Mesias. Itu benar. Kamu akan mendengar dari perang. Ya, silakan Bang Hos. Sebentar, Bang Juma boleh naik lagi. Bang Juma ini Bang Juma ini pelanggaran dari TikTok loh Bang Juma. Ini harus naik lagi nanti Bang Juma ini. Oke, sekarang saya bertanya ya. Naik ke Juma, naik. Bang Juma. Naik ke Juma, sekarang saya bertanya nih Juma. Dari kemarin kalau saya bertanya samamu, kau nggak bisa jawab. Naik dulu ke Juma. Ya, pelanggaran tadi Bang Juma. Naik lagi Bang Juma. Sebentar Bang Elia menunggu dia datang ya. Ya, saya tidak menyangkal itu ayat. Dia bilang katanya bukan keadaan zaman akhir itu. Itu ayatnya ada. Murid-muridnya bertanya. Anda bertanya, saya tanggapi dulu. Guru katakan kepada kami. Sudah. Begini bro. Nah, silakan. Ya, saya tanggapi. Ketika kau tadi cuma menjawab tentang pertanyaan si Haji tidak terima. Kau bilang, kata siapa? Kata siapa? Sampai dia berulang-ulang bertanya sampai 5 pertanyaan. Saya punya hak. Jangan nafsuan kamu. Hei. Ini hak saya untuk membantah jawaban tadi. Apa sih lo? Jadi ketika saudara mengatakan dengan jawaban tadi, terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa begini. Coba Bang Juma komentar ini, tanggapi Bang Juma 2 menit, baru nanti habis 2 menit, lalu nanti ke Bang Elia nanti. Begitu. Oh ya, oke, boleh. Jadi sudah terjawab ya, saudara-saudara. Saudara Haji sudah mengakui bahwa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus itu di kalangan Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak, Anda sudah jujur mengakui itu. Artinya bahwa sebelum ada Kristen hari ini, orang-orang yang dinasehati Yesus di sana adalah Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun. Mereka kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang di luar, murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun, yang pertama kali katakan bahwa aku bertemu dengan Kristus di gurun, aku bertemu Yesus di padang, di bilik, dan seterusnya, itu adalah Paulus. Maka orang banyak yang dimaksud di sana adalah Yesus. Sabar. Saya tahu arahnya. Sabar. Karena Paulus mengaku, saudara. Karena Paulus mengaku Kristus. Saudara, karena Paulus mengaku Kristus. Sabar dulu, 1 menit lagi Bang. Habis itu kau bertanya boleh. Nah, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu mengaku Kristus. Paulus itu sendiri mengaku Kristus dengan terang-terang di dalam kitabnya, di dalam kitab Roma. Tetapi Bible Indonesia merubah kata Kristus menjadi Kristen. Jadi Paulus itu mengatakan, akulah Kristus. Aku ini Kristus. Itu Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah Para Rasul 9:22. Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang di sana mengaku Kristus. Tetapi identitas itu disalah terjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia supaya tidak ketahuan bahwa penyesat itu ternyata Paulus. Oke? Jadi mulai hari ini Anda harus memahami ini sesuai dengan jawaban saudara Haji. Ternyata penyesat itu bernama Kristus dan pengikutnya bernama Kristen. Titik, selesai. Demikian. Silakan bertanya. Oke, silakan saya bertanya dulu ya. Kalau tentang jawaban itu udah nggak apa-apa. Itu kan kau nggak paham gramatika Yunani. Itu fakta. Saya kasih bahasa Yunaninya kalau mau. Sekarang saya bertanya, ini pakai logika sebentar. Di dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari testis, dari penis, diproduksi di testis. Quran bilang sperma itu Quran surah At-Tariq nomor 5-7, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan pertanyaan saya nggak membantah ini, saya nggak membantah. Kau tunjukkan dulu sama saya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kau jawab. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai ayat suci Al-Quran,
manusia diciptakan kemudian dari air yang dipancarkan dari tulang, baik itu dari dada maupun dari sulbi. Dalam Al-Quranul Karim yang Anda jelaskan, dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu bukan itu testis pertanyaan dan saya, kawan. ovarium. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya mau ditunjukkan? Kau silakan coli biar ku kasih kop di dalam. Kalau saya coli, aneh orang ini. Saya keluar dari penis. Aneh kau itu. Bukan saya dari jelaskan tulang. tentang Al-Quran. Apakah sperma keluar dari tulang? Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Coba kau kepada tunjukkan. saya manusia yang spermanya keluar dari tulang belakang. Tunjukkan, cepat. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari tulang belakang, spermamu itu di mana? Berarti Quranmu bohongan, karangan. Benar atau tidak? Saya menjelaskan, boleh kan? Boleh saya menjelaskan kan? Kau jangan lari-lari. Oke, makanya kau diam dulu. Dalam tahap embrio, dengar. Spermanya keluar dari tulang. Tunjukkan itu poinnya. Silakan jawab. Diam. Dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama untuk laki-laki disebut testis, dan kemudian untuk perempuan itu ovarium. Jadi ketika perkembangan di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk manusia itu ke-11 yang ada pada diri kita dan juga yang ke-12, itu fakta. Seiring kedewasaan kita sebagai manusia, baik laki atau perempuan, organ tersebut itu menurun ke bawah. Turun dia. Ovarium berhenti di panggul, sementara testis turun hingga mencapai skrotum atau melalui eugenosis kanal. Ini kalau kita membahas tentang kitab suci Al-Quran, itu harus sampai ke sana. Nah, pada orang dewasa, setelah turunnya organ reproduksi, organ ini menerima kemudian pasokan saraf, dan kemudian dalam ilmu kedokteran itu disebutnya abdominal aorta, yang terbelah di antara tulang belakang dan tulang rusuk. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, tidak ada ilmu kedokteran yang kemudian mampu menjelaskan sedetail mungkin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, kecuali dengan penelitian. Nah coba. Sudah? Apa itu yang kau tunjukkan? Apa yang kau tunjukkan? Sudah. Jadi apa yang kau terima tunjukkan? kasih ya. Ya. Jadi ya, silakan. Zuma Ya. dari jawaban dia tidak mampu membuktikan bahwa Qurannya benar. Ayat Qurannya bilang sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Itu tidak berbicara tentang kau bilang dalam embrio. Itu nggak berbicara embrio, kawan. Poinnya di sana, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Nah, kalau sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, jangan-jangan kau Juma saat melakukan hubungan suami istri, maaf ya, yang kau masukkan tulang belakangmu ke alat kelamin istrimu, benar atau tidak? Oh, nggak begitu. Bahas Quran itu kalau tidak begitu berarti Quranmu salah. Al-Quran tidak begitu. Salah atau tidak? Jangan tertawa dipaksa. Saya sudah menjelaskan tadi, Bang. Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau benar? Benar. Al-Quran saya sudah sangat benar. Oke. Al-Quran saya tidak ada keraguan di dalamnya. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Lah, sperma itu dengar saya. Sperma itu di mana menurut saudara? Saudara tunggu. Sebelum kalau Anda kemudian klimaks, sperma Anda sebelumnya berada di mana? Sperma saya berada di testis dulu, di telur, 2 telur yang menggantung zakar. Oh, berarti sekarang ini di kelihatan gila, apalagi dia datang samamu Tuhan datang itu kurir. Oke lah ya. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak datang dan pergi. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Kau ngatur-ngatur Tuhan. Kau yang mengatur Tuhan. Dia harus datang, Tuhan harus pergi. Kalau siang datang, malam dia pulang. Nangis kau kan? Nangis dia. Yang datang itu makhluk. Apakah dia datang mengendarai kerbau, dia datang mengendarai sepeda kumbang, datang mengendarai kursi roda dengan roda-roda api, itu makhluk itu.
Perbaiki cara dudukmu. Kenapa? Bersihkan lantai, bersihkan semuanya, plafon di ini dirapikan semua, baju-baju baru semua kita ya. Kenapa emang Pak? Kok sibuk kali kau? Tuhan mau datang. Mau ngapain Tuhan datang? Bagi-bagi permen. Segitu Tuhannya pamit. Baiklah hamba-hambaku. Ya, mak, kenapa Tuhan? Aku pamit dulu yo. Ada apa? Ada urusan lain. Dadah. Begitu Tuhannya pergi. Ore! Tuhan sudah pergi, kita bebas. Apa ini pagan? Mana ada kayak gitu? Tuhan yang benar itu menyatakan diri dengan memperlihatkan tanda. Ini loh bukti aku ada, aku turunkan hujan. Ini loh bukti aku ada, aku ciptakan semua yang ada. Termasuk aku ciptakan dirimu, itu buktinya aku ada. Mereka tidak. Mana Tuhan kita ya? Tuhan kita mana? Oh, lagi main di sebelah. Ngapain? Main kelereng. Begitu dewasa, dicari sama emaknya, sama ayahnya. Kemana Tuhan kita? Dicari kemana-kemana. Khawatir ibunya kan ya. Ternyata ditemukan di bait suci lagi belajar. Lagi sekolah dia. Nyusahin terus. Begitu mati, hari Minggu dicari mayatnya. Hilang lagi tuh, gelisah lagi emaknya. Mayat Tuhan kami mana? Alamak, apanya itu?